Pos Kompas TV, saudara, kita akan sama-sama ke DPR, saudara, di mana ada rapat dengar pendapat di sana dari Komisi 3 terkait dengan kasus videografer asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Amsal Sitepu, yang didakwa korupsi dan merugikan negara hingga 200 juta rupiah. Kecil sekali dan jaksa minta itu nol. Dan itu karena dirujuk kepada Inspektorat Karo. Ini saya kira kesalahan, kekeliruan yang fatal untuk kita luruskan. Nanti lama-lama kalau ada yang kerjaan seperti itu ya sudah kerjakan saja. Nanti dikatakan nilainya nol. Kalau di Medan disebut ini 2M ini. Nama M, 2M itu artinya makasih mas gitu. Kalau itu yang terjadi, maka masa depan anak-anak muda di Indonesia menjadi tidak punya masa depan lagi. Oleh karena itu pimpinan saya akhiri, saya ingin meminta kepada kita semua dan kepada pekerja kreator di seluruh Indonesia melalui saudara Sitepu, saudara Amsal Kristi Sitepu ini. Cukuplah dia. Dia hari ini telah memasuki hari 130 hari. Ditahan di sini. Berarti kehilangan kreativitasnya 130 hari. Berarti negara kehilangan masa depan anak-anak mudanya 130 hari. Ini bukan tujuan kita menegakkan hukum. Kuhap kita enggak seperti itu. Kuhap kita ingin memastikan keadilan itu benar-benar substantif. Dan karena itu, saya ingin menutup ini dengan satu pernyataan sederhana pimpinan. Yang saya tujukan pada siapapun yang menyusun penilaian itu. Kalau memang editing bernilai nol, kalau memang dubbing tidak perlu dibayar, kalau memang konsep dan ide tidak punya harga lagi, maka saya pikir solusinya sudah sangat jelas dan sangat mudah. Lain kali kerjakan sendiri jaksa, kerjakan sendiri auditor, tidak usah lagi untuk anak-anak muda. Bapak-bapak jaksa yang terhormat, tentu bisa aja kerjakan itu. Toh nilainya nol, artinya tidak ada ilmu khusus yang perlu dipelajari, tidak ada keahlian yang perlu diasah bertahun-tahun, tidak ada perangkat lunak yang perlu dibeli. Tinggal duduk, buka laptop dan jadilah sebuah video profesional yang layak tayang. Jika sudah selesai, nanti saya akan membayarnya dengan 2M. Makasih mas, itu saja. Dan kalau itu yang terjadi, saya kira ini peradilan sesat. Dan karena itu saya mohon dari fraksi Partai Demokrat lewat Komisi 3 pimpinan untuk menyatakan sikap atas persidangan ini agar keputusan yang diambil dalam beberapa waktu ke depan baik adanya tanpa bermaksud sedikit pun mengintervensi keputusan majelis hakim yang terhormat, tetapi sebagai wakil rakyat kita sampaikan ada yang kurang pas dalam persidangan ini. Itu saja pimpinan, terima kasih. Saya boleh tambahkan Pak, ada yang pengen saya tambahkan satu hal. Silakan lewat pimpinan. Ini saya pikir saya harus sampaikan pimpinan. Dalam proses hukum yang sedang saya jalani ini, saya pernah mendapatkan intimidasi oleh jaksa secara langsung yang memberikan saya sekotak brownies coklat. Dengan pesan, dia ngomong langsung dengan saya di rutan ini, udah ikutin aja alurnya. Nggak usah ribut-ribut, tutup konten-konten itu. Ada yang terganggu. Saya bilang tidak pimpinan. Nggak cukup, nggak ada lagi anak-anak muda yang harus dikriminalisasi di Indonesia. Karena nggak akan biarkan nggak ada lagi amsal-amsal lain yang dikriminalisasi pimpinan. Biarkan saya menjadi satu-satunya pekerja ekonomi kreatif yang dikriminalisasi dan diintimidasi. Dan saya yang terakhir pimpinan, saya harus sampaikan ini. Ini adalah suara dari kami semua anak-anak muda yang berani untuk tetap bersuara walaupun dapat tekanan. Saya bilang tidak, saya akan tetap lawan. Walaupun saya tahu banyak orang bilang kau akan dibenam. Kalau kau lawan kau akan dibenam. Tapi saya bilang saya tidak takut. Karena saya tidak salah. Saya bangga dengan pekerjaan saya. Seorang videografer, seorang pekerja ekonomi kreatif. Itu juga saya angkat dalam pledoi saya tentang pemberian intimidasi lewat brownies coklat itu. Saya pikir hukum di negara ini harus ditegakkan, khususnya untuk kami para pekerja ekonomi kreatif. Itu saja pimpinan. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Ya saudara, kita masih menyaksikan visual terkini dari DPR RI dari rapat dengar pendapat terkait kasus videografer Amsal Sitepu yang didakwa korupsi. Tadi kita dengarkan bersama pernyataan dari Amsal Sitepu yang tentu saja kembali menyampaikan tidak ada niatan untuk melakukan korupsi ataupun juga melakukan markup untuk pekerjaan produksi video yang menjadi kasus ataupun inti dari kasus korupsi ini saudara. Dan kasus dari Amsal Sitepu ini memang sekarang mendapatkan perhatian publik, di mana Amsal Sitepu yang merupakan editor saudara yang mengerjakan proyek editing seperti itu dipidana 2 tahun penjara dengan denda 50 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan, dan diminta untuk membayar uang pengganti sebesar 202 juta atas perkara tersebut. Komisi 3 DPR akan menggelar rapat dengar pendapat umum terkait kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa oleh videografer Amsal Sitepu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman bilang, Amsal yang diduga menggelembungkan dana anggaran tidak tepat. Pasalnya, produk videografi tak memiliki standar tertentu karena termasuk kerja kreatif. RDPU ini digelar untuk menyikapi banyaknya desakan masyarakat yang menganggap kasus tersebut diwarnai ketidakadilan. Amsal Sitepu yang merupakan videografer dituduh melakukan penggelembungan anggaran atau markup atas jasa pembuatan video promosi sejumlah desa. Padahal kerja-kerja videografi termasuk kerja kreatif yang harganya tidak memiliki standar tertentu. Komisi 3 DPR RI mengingatkan kepada penegak hukum bahwa semangat KUHP dan KUHP baru adalah bagaimana proses hukum menghasilkan keadilan yang substantif, bukan keadilan formalistik. Di sisi lain, prioritas pemberantasan korupsi seharusnya adalah maksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus-kasus KAKAP. Diketahui Amsal Sitepu dituntut 2 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi proyek pengelolaan instalasi komunikasi dan informatika serta pembuatan video profil di desa Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kami kutip dari laman Instagramnya, Amsal bilang dirinya hanya pekerja kreatif dan tidak melakukan markup anggaran. Saya cuma seorang pekerja ekonomi kreatif. Saya seorang profesional videografer. Saya didakwa melakukan markup anggaran. Bagaimana mungkin seorang penyedia jasa bisa melakukan markup anggaran? Saya melakukan penawaran dengan proposal saya. Kalau ada markup anggaran, tentu saja proposalnya ditolak. Kasus ini bermula saat Amsal Sitepu melakukan kegiatan pengelolaan dan pembuatan jaringan komunikasi serta pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022. Sebelum membuat profil, Amsal mengajukan proposal kepada kepala desa dengan anggaran 30 juta rupiah per desa. Namun, dalam dakwaan, pekerjaan Amsal diduga bertentangan dengan Permendagri tentang pengelola keuangan desa dan merugikan negara hingga 200 juta rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Ya saudara, rapat dengar pendapat yang digelar di Komisi 3 DPR RI ini terkait dengan kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa oleh Amsal Sitepu sudah dimulai beberapa saat lalu saudara, dan Komisi 3 DPR memandang kasus ini mau mendapatkan atensi dari masyarakat lantaran diwarnai dugaan ketidakadilan. Yang mulia, tuntutan pidana 2 tahun. Praktisinya adalah saudara Amsal. Dan hari ini pun, tepat tanggal 30 Maret adalah ulang tahun pernikahan saudara Amsal dengan istrinya. Mudah-mudahan dari Komisi 3 ini, kita bisa melahirkan dan mendorong keadilan yang substantif, yang berkeadilan,
dan saudara Amsal dibebaskan, itu menjadi kado untuk saudara Amsal dan istrinya. Kita berjuang, tetap semangat teman-teman pejuang ekor seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pandangan para mini fraksi, saya minta sekretariat membacakan draft kesimpulan. Sekretariat dibacakan saja, lalu ditampilkan di monitor. Setelah itu baru tanggapan dari rekan-rekan. Dibacakan pakai pengeras suara ya. Kesimpulan rapat Komisi 3 DPR RI terkait kasus saudara Amsal Rizky Sitepu di Pengadilan Negeri Medan, masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026 Senin 30 Maret 2026. Terkait kasus saudara Amsal Rizky Sitepu di Pengadilan Negeri Medan yang telah menarik perhatian masyarakat serta berdasarkan berbagai informasi dan data perkembangan penanganan terhadap kasus ini, maka Komisi 3 DPR RI menyampaikan beberapa hal sebagai kesimpulan, yakni 1. Komisi 3 DPR RI mengingatkan agar dalam kasus saudara Amsal Rizky Sitepu, para penegak hukum mengedepankan penegakan keadilan substantif daripada sekedar kepastian hukum formalistik, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP baru. Secara substantif, kerja kreatif videografer tidaklah memiliki harga baku tertentu, sehingga tidak bisa dikatakan terjadi penggelembungan atau markup dari harga baku, termasuk melahirkan ide atau konsep kreatif awal, kerja pengeditan atau editing, pemotongan video atau cutting, dan pengisian suara atau dalil merupakan kerja kreatif yang tidak bisa secara sepihak dihargai Rp0. Komisi 3 DPR RI mengingatkan bahwa prioritas pemberantasan korupsi bukanlah sekedar pemenuhan target pemenjaraan orang secara semena-mena, melainkan memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Dalam kasus saudara Amsal Rizky Sitepu dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar 202 juta rupiah, tujuan penegakan hukum akan lebih tercapai jika sejak awal dimaksimalkan pengembalian kerugian negara. 3. Komisi 3 DPR RI meminta agar para penegak hukum mempertimbangkan putusan pengadilan tidak menjadi presiden yang kontraproduktif terhadap iklim industri kreatif di Indonesia karena ancaman pidana atau overkriminalisasi dengan orientasi keadilan retributif atau pemenjaraan. 4. Komisi 3 DPR RI menyerukan agar Majelis Hakim dalam perkara saudara Amsal Rizky Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan serta menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan merasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk bagi pekerja industri kreatif sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 5. Komisi 3 DPR RI mengajukan agar saudara Amsal Rizky Sitepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi 3 DPR RI sebagai penjamin. Oke, berikutnya pandangan ini fraksi dari Partai PDI Perjuangan, Pak Saparudin, 3 menit Pak. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3, para rekan-rekan wartawan, serta seluruh masyarakat Indonesia, khususnya untuk aparat penegak hukum di Sumatera Utara. Kami dari fraksi PDI Perjuangan setuju 5 kesimpulan pada pagi hari ini tanggal 30 Maret 2026. Memang kami berpendapat bahwa masalah inovasi kreativitas ini seharusnya kita berikan ruang yang seluas-luasnya
sehingga kreativitas kita ke depan, anak-anak muda kita ke depan itu berkembang begitu besar, karena disitulah sebetulnya akan berkembang negara kita. Dan berikutnya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di pengadilan, kami mengharapkan hakim untuk mempertimbangkan kepada saudara Amsal Sitepu ini dibebaskan dari hukuman, dan sekarang ini dalam status tahanan bisa dibebaskan dari rumah tahanan negara. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Golkar, Golkar. Terima kasih Pak Ketua. Rekan-rekan perlu kita sadari bersama, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi termasuk teknologi informasi, banyak pekerjaan-pekerjaan di seluruh dunia itu hilang, disruption di sini. Salah satu yang tidak mungkin hilang dan akan terus ada yaitu kreativitas. Nah, anak-anak muda kita ini ke depan itu pertahankan kreativitas itu, ekonomi kreatif yang tidak mungkin dicuri dari otak kita. Jadi yang dikatakan nol oleh penegak hukum dalam kaitan pekerjaan saudara Fadli ini, itu menurut saya itu kurang tepat. Justru di situ yang mahalnya, editing, dubbing, cutting, dan termasuk juga masalah kreatif lainnya, ide-ide. Itu harga yang paling mahal di situ. Bukan itu dihilangkan menjadi nol. Jadi saya rasa ini ada yang salah pemahaman dalam kaitan untuk masalah ini ya. Sehingga salah pemahaman dikaitkan dengan akhirnya diputuskan telah terjadi kasus korupsi yang sebenarnya sangat-sangat tidak mendasar dan sangat dipaksakan. Jadi kami dari fraksi Partai Golkar meminta ini dibebaskan karena presiden buruk bagi anak-anak kreatif kita ke depan. Terima kasih Pak Ketua. Kesimpulan tadi setuju nggak? Saya sangat setuju dengan 5 poin kesimpulan tadi dari Komisi 3 ya, dan ini segera diterapkan dan dilaksanakan. Terima kasih. Fraksi Partai Gerindra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Kami fraksi Partai Gerindra melihat industri kreatif tidak memiliki harga bagus seperti barang fisik. Yang kedua, kita mendukung pemberantasan korupsi, tetapi menolak kriminalisasi pekerja kreatif. Yang ketiga juga, negara tidak boleh kehilangan sense of justice hanya karena perbedaan tafsir valuasi jasa kreatif. Yang keempat, jangan sampai hukum terlihat tajam ke pelaku kreatif kecil, tumpul ke pelaku korupsi besar. Dan kami fraksi Gerindra mendorong dibebaskannya saudara Amsal Sitepu, dan kami mendukung seluruh kesimpulan hari ini Komisi 3 DPR. Oke, berikutnya fraksi Partai Nasdem, Pak Mahfud Ali. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Komisi 3 dan dari media, kami dari Partai Nasdem, fraksi Nasdem. Yang pertama ingin menyampaikan sependapat dengan hasil rapat tadi, pendapat daripada kesimpulan Komisi 3 5 poin tadi. Terus kemudian juga kami menanggapi sedikit tentang proses penanganan kasus ini. Ini juga kita melihat dari segi penanganan yang bersangkutan sekarang ini sudah ditahan 130 hari
cukup lama, yaitu 4 bulan lebih, 4 bulan setengah. Sungguhnya dari kasus yang menurut kami agak tidak jelas. Ya, kerugian negara dihitung oleh auditor, bukan dari BPK maupun BPKB. Dan persoalan ini seharusnya yang kalau toh ada ada benar adalah pihak kepala desa. Kepala desa sendiri tidak merasa puas dengan hasil ini, dan kami sangat setuju untuk kepala desa, bupati ataupun gubernur membuat profil tentang daerahnya, mana yang sudah maju untuk wisata, terus kemudian mana yang kurang-kurang di desa itulah yang ditampilkan. Seharusnya inilah, dan kemudian dukungan Pak Prabowo, Pak Presiden kita ini sampai 10 triliun pada tahun ini adalah mendukung untuk usaha-usaha ekonomi kreatif ini. Kita bersyukur anak-anak muda ini sekarang ini yang tidak bergantung pada kerjaan pegawai negeri ASN. Itu yang kita harus apresiasi sebetulnya. Jadi pada kesempatan ini sekarang ini kasus ini kami berharap dari kejaksaan, karena ini pasti adalah target-target yang diberikan oleh mungkin dari Kejaksaan Agung kepada Kejati agar ke daerah-daerahnya, ke kajian-kajian untuk menangani suatu kasus korupsi yang akan dinilai bahwa itu adalah suatu prestasi yang dicapai, sehingga dia memaksakan kasus-kasus yang menurut kami kurang jelas. Sekali lagi kami dari fraksi Nasdem sependapat dengan kesimpulan rapat hari ini. Terima kasih Pak Ketua. Berikutnya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih pimpinan. Rekan-rekan media, kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa prinsipnya menyepakati semuanya poin tadi agar tapi coba mencoba sedikit industri kreatif ini kan bergerak dengan logika yang konvensional. Di situ ada komponen-komponen yang sangat tidak bisa dinilai. 1, ide, 2, storytelling, 3, isi suara, 4, talent, aktor. Harga itu bisa dinilai. Apalagi misalkan aktornya saya, cuma ada harga yang lucu. Editing nilai 0, dubbing nilai 0. Standarnya apa? Berarti ketika standar itu yang digunakan menjadi pidana ataupun korupsi, berarti ada asumsi masuk wilayah hukum sangat berbahaya sekali. Karena itu kita dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sangat mendukung industri kreatif yang memang jauh belakangan ini harus lebih ditekankan kepada anak-anak muda. Bahkan teman-teman videografer, teman-teman media jekir ini beda-beda. Ada yang pakai HP, ada yang pakai handycam, ada yang pakai itu. Dan itu kan tidak bisa dinilai dengan satu nilai yang pasti dan secara kalkulatif. Itu kondisi kriminalisasi teman-teman pekerja kreatif itu adalah keterbelakangan hukum. Oleh itu fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung 5 kesimpulan dari rapat kita. Mudah-mudahan secepatnya Bang Amsal bisa kembali ke ruangan. Terima kasih. Berikutnya fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan komisi dan rekan-rekan media, kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera sangat mendukung daripada keputusan atau kesimpulan daripada rapat komisi 3 ini yang sudah dibacakan. Tetapi kami lebih menegaskan kembali tentang apa-apa yang ditegaskan oleh rekan-rekan terdahulu bahwa kreasi ini suatu hal yang betul-betul kita harapkan dari generasi muda terus berkembang. Oleh karena itu kami sangat apresiasi kepada rekan kami yang sudah bisa sepuh dan juga untuk didengar oleh teman-teman yang lain. Harapan kami
kreasi anak muda itu jangan sampai hilang. Dan kasus seperti ini dan Komisi 3 akan mendukung masalah-masalah yang berhubungan dengan kesimpulan tadi. Diharapkan kami, baik itu proses penawaran proyek, proses delik yang ada di tipikor, unsur kerugian negara dan lain sebagainya, ini menjadi pertimbangan hakim dalam proses pengadilan nanti. Dan yang pasti kami dari fraksi mengharapkan sekali bahwa saudara Hamzah Sitepu dapat dibebaskan dalam tuduhan kasus korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 dan seluruh rekan-rekan media. Izinkan kami dari fraksi PAN memberikan pandangan. Yang pertama, dengan diprosesnya kasus saudara Amsal ini, menurut saya ini adalah tindakan yang dapat mematikan kreativitas anak muda. Kreativitas anak muda ini harus didukung terus, didorong, karena ini merupakan sebuah profesi atau pekerjaan di mana pemerintah sekarang sedang galang-galangnya untuk menurunkan angka pengangguran, sehingga ini menimbulkan profesi baru yang sangat harus kita dukung keberadaannya. Kemudian ide gagasan ini harus dihargai, dan saya bingung kalau gagasan-gagasan ini menjadi nol nilainya. Padahal ketika kita membuat sebuah produk, kita memerlukan kecerdasan, memerlukan perangkat khusus, dan memerlukan pendidikan khusus mungkin. Bagaimana dengan orang yang tidak punya kemampuan bisa membuat satu produk? Saya rasa ini tidak mungkin. Kemudian yang selanjutnya itu tidak bisa. Dan saudara, masih kita dengarkan, ini adalah pandangan sejumlah fraksi di Komisi 3 DPR RI dalam rapat dengar pendapat kasus videografer yang didakwa korupsi, di mana hampir seluruh fraksi ini menyetujui kesimpulan yang sudah disampaikan di awal tadi terkait dengan pandangan DPR RI dari kasus ini, di mana diantaranya ada 5 poin yang kami catat tadi, saudara. DPR RI meminta penegak hukum untuk bisa menegakkan keadilan secara substantif, bukan formalistik. Kemudian juga mengingatkan prioritas pemberantasan korupsi dengan mengembalikan kerugian negara, bukan dengan memenjarakan secara semena-mena. Kemudian DPR RI juga dalam kesimpulannya menyampaikan dan meminta kepada penegak hukum mempertimbangkan putusan pengadilan ini tidak menjadi presiden yang kontraproduktif terhadap iklim industri kreatif di Indonesia. Kemudian juga DPR menyerukan putusan bebas atau setidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan terhadap Amsal Sitepu. Pak Menteri kan tahunnya Pak Ika. Ini kan kita mengajukan penangguhan penahanan. Pak Menterinya juga Pak Ika. Ya, kuat. Ya, nanti kita Pak Ika. Ya, jadi saya pastikan sekali lagi, menterinya juga dari Demokrat, fraksi Partai Demokrat penuh menyetujui kelima kesimpulan itu dan meminta kepada majelis hakim untuk memberi pertimbangan yang terbaik untuk bekerja kreatif kita ke depan. Saya berharap Amsal Sitepu segera kembali bergabung dengan keluarganya di tanah kars malam yang kami cintai. Terima kasih pimpinan. Oke, terima kasih. Saya bacakan terakhir, nanti kita minta persetujuan, nanti kita ketuk palu, ya. Setelah ketuk palu, langsung kita tanda tangani. Dan teman-teman ini semua ini konsepnya kita tanda tangan penangguhan penahanan ya. Nanti dibuat suratnya, ya penjamin ya. Kita sebagai penjamin semua ya. Ketua dan seluruh anggota ya. Nanti langsung dikirimkan nanti Pak Inca yang dibawa ke pengadilannya. Saya bacakan kesimpulan rapat Komisi 3 DPR RI terkait kasus saudara Amsal Kristi Sitepu di Pengadilan Negeri Medan masa persidangan 4
tahun sidang 2025-2026 Senin 30 Maret 2026 terkait kasus saudara Amsal Kristi Sitepu di Pengadilan Negeri Medan yang telah menarik perhatian masyarakat serta berdasarkan berbagai informasi dan data perkembangan penanganan terhadap kasus ini, maka Komisi 3 DPR RI menyampaikan beberapa hal sebagai kesimpulan, yakni 1. Komisi 3 DPR RI mengingatkan agar dalam kasus saudara Amsal Kristi Sitepu para penegak hukum mengedepankan penegakan keadilan substantif daripada sekedar kepastian hukum formalistik sebagaimana diatur di pasal 53 ayat 2 KUHP baru. Secara substantif, kerja kreatif videografer tidaklah memiliki harga baku tertentu sehingga tidak bisa dikatakan terjadi penggelembungan atau markup dari harga baku, termasuk melahirkan ide atau konsep kreatif awal, kerja pengeditan atau editing, pemotongan video atau cutting, pengisian suara atau dubbing merupakan kerja kreatif yang tidak bisa secara sepihak dihargai Rp0. 2. Komisi 3 DPR RI sangat mendukung pemberantasan korupsi dan mengingatkan bahwa prioritas pemberantasan korupsi bukanlah sekedar pemenuhan target memenjarakan orang secara semena-mena, melainkan memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam kasus saudara Amsal Kristi Sitepu dengan nilai kerugian keuangan negara Rp200 juta, tujuan penegakan hukum akan lebih tercapai jika sejak awal dimaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. 3. Komisi 3 DPR RI meminta agar penegak hukum untuk mempertimbangkan putusan pengadilan tidak menjadi presiden yang kontraproduktif terhadap iklim industri kreatif di Indonesia karena ancaman pidana atau overkriminalisasi dengan orientasi keadilan retributif dan pemenjaraan. 4. Komisi 3 DPR RI menyerukan agar majelis hakim dalam perkara saudara Amsal Kristi Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidak-tidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan serta menggali, memahami atau dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat termasuk dari pekerja industri kreatif sebagaimana diatur pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 5. Komisi 3 DPR RI mengajukan agar saudara Amsal Kristi Sitepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi 3 DPR RI sebagai penjamin. Sepakat? Ya, dengan selesainya sudah pembacaan kesimpulan, saya sudah juga acara kita hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada yang mau ditanya, tidak pertanyaan? Belum buka? Atau nanti ya kalau kita mau siap-siap sidang yang 10-30. Ya, silakan. Pakai mic aja. Pakai itu mic ditarik. Silakan. Lain pencet. Selamat siang. Perkenalkan saya Nanda Aprilia dari Kompas TV, Bang Habib dan Bang sekalian di depan. Ada 2 pertanyaan sebenarnya Bang Habib. Untuk Bang Habib dan Mas Kawendra saudara ini pertanyaannya. Bagaimana jika, Bang, ini katakanlah bagaimana jika ya putusan nanti tetap dinilai tidak memihak Amsal dan tentunya ini membuat sakit hati untuk para pegiat ekraf lainnya. Nah, itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, dari kasus Amsal ini, Bang Habibur, Komisi 3 melihat nggak sih sebenarnya ada kegagapan untuk para penegak hukum dalam mengimplementasikan KUHP dan juga KUHP yang baru? Terima kasih, Bang. Ya, teman-teman, Komisi 3 beberapa bulan belakangan kan telah menggelar aktivitas seperti ini. Ya, kami katakan bahwa dalam tegas ini bukan bentuk intervensi, tapi memang merupakan bentuk kontrol kami terhadap kerja penegak hukum. Khusus rekan-rekan hakim, kami menghormati independensi hakim dan kami juga yang terdepan memperjuangkan kesejahteraan hakim. Teman-teman tahu kenaikan gaji. Baru saja kita ikuti saudara rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR dalam kasus videografer didakwa korupsi, di mana Komisi 3 DPR RI sudah
memberikan 5 kesimpulan dalam kasus ini. Beberapa di antaranya meminta agar Amsal Sitepu ini kemudian diberikan putusan bebas atau setidaknya ringan berdasarkan dengan fakta persidangan, dan juga Komisi 3 DPR RI mengajukan agar Amsal Christy Sitepu ini diberikan penahanan dengan Komisi 3 DPR RI sebagai penjamin. Dan saudara, jangan beranjak, breaking news Kompas TV masih akan kembali usai jeda berikut ini.